Halo Mang. Hai, apa kabar? Baik Mang. Ada apa Mang? Bangunan untuk apa ini? Bangunan Koperasi Merah Putih. Yang program dari Pak Prabowo itu ya? Nyelane ya? Di sini ini Pak Ketua BPD. Di media sosial tuh banyak berita bahwa penyelewengan dana desa itu begitu banyak. Maksud aku ini kira-kira cak mana lah pengawasan dana desa di Desa Sukamaju ini? Apa kira-kira sesuai dengan aturan yang dianjurkan atau ada penyelewengan juga? Aman caknya untuk Desa Sukamaju ke aman. Cuman lagi kita tanya dengan Pak Kades, juga aku nanya dengan Pak Kades. Assalamualaikum. Boleh tahu keperluannya apa? Nemuin Pak Kades. Pagi Pak Sekdes. Ada keperluan apa nih? Pak Kades, ada ketua desa kita dengan Bapak. Pak Ketua, ada masalah apa yang perlu kita bahas Pak Ketua? Sebelumnya aku minta maaf Pak Kades, waktu Pak Kades. Siap. Jadi biar aku datang ke Pak Kades. Yang pertama aku tuh nak silaturahmi. Oke, siap. Yang kedua itu aku udah koordinasi soalnya ada aspirasi dari masyarakat yang aku sampaikan dengan Pak Kades masalah pengawasan dana desa di desa kita kan selama ini ya. Sudah sewajarnya kalau masyarakat kita menanyakan tentang masalah pengawasan, bahwasanya Menggali itu melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kita itu diharuskan untuk menginput data yang melalui aplikasi Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Jadi setiap desa baik dari seluruh Indonesia tanpa terkecuali kita Kabupaten Tali Pak Ketua. Jadi harus input data yang ada di dalam aplikasi Jaga Desa tadi. Nah, tanpa terkecuali termasuk desa kita Sukamaju. Ada 10 pilihan menu utama yang diakses oleh masyarakat banyak. Yang pertama itu memuat profil desa. Itu dimuat di dalam aplikasi Jaga Desa tadi. Nah, dari situ termuat luas wilayah kita, jumlah penduduk, jumlah kakak, itu yang memuat tentang profil desa. Yang kedua itu ada rencana anggaran pendapatan belanja desa APBDes. Nah, jadi APBDes kita itu Pak Ketua diupload juga di dalam aplikasi Jaga Desa. Itu tadi dicek oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pali. Jadi APBDes kita upload di dalam aplikasi Jaga Desa itu. Kemudian balik ke APBDes-nya kita upload juga di dalam aplikasi Jaga Desa tadi, supaya uang kejaksaan itu pacak ngelik apa kegiatannya sesuai dengan peruntukannya beda. Nah, kemudian juga di menu yang ketiga itu ada realisasi Siskudes. Nah, realisasi Siskudes juga diupload. Kita tadi misalnya dari TW1 berapa persen pencapaiannya tadi diupload itu Pak Ketua. Nah, kemudian juga di menu yang keempat itu Pak Ketua itu ada kegiatan yang namanya binaan desa. Nah, kegiatan binaan desa itu banyak situ Pak Ketua. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, mulai dari kegiatan perencanaan itu diupload. Misal dari kegiatan perencanaan itu setiap tahun rutinitas kegiatan kita, misalnya ada Musdus itu kan kita laksanakan setiap dusun, menggali aspirasi yang dilakukan oleh kawan-kawan BPD bersama perangkat desa, kadus, tokoh masyarakat. Setiap dusun tadi aspirasinya kita kumpulkan, kita ringkas, kemudian kita sampaikan ke tingkat desa, bawalah namanya Musdes. Dan dari Musdes tadi kita bahas usulan per dusun tadi. Nah, usulan per dusun tadi kita muat ke tingkat Musdes, itu namanya musyawarah desa. Nah, dari musyawarah desa itu banyak unsur kita undang, ada uang kecamatan, ada DPMD, ada Babinsa, ada Babintan Tipmas, pendamping desa yang ikut campur dalam kegiatan musyawarah desa tadi. Jadi usulan masyarakat dari tingkat dusun kita bawa ke tingkat desa. Setelah
selesai kegiatan itu tadi, kita lanjut ya dengan perencanaan yang namanya penetapan prioritas, atau dengan sebutan lain kita musaran bangdes. Nah, musaran bangdes tadi Pak Ketua, dari usulan musdus kita bawa ke musdes, kita prioritas ke misalnya di tahun depan itu kegiatan prioritas kita apa, dusun satu apa kegiatannya. Nah, itu diupload jadi Pak Ketua, jadi masyarakat tuh pacak tahu sesuainya apa tidak dengan usulan masyarakat. Jangan khawatir Pak Ketua, apapun yang diusulkan oleh masyarakat melalui musdus, melalui musdes, kita tetapkan melalui musaran bangdes, akan dikontrol melalui aplikasi Jaga Desa ini. Selanjutnya yang nomor 5 itu ada menu ekonomi desa atau BUMDes. Nah, jadi di dalam ekonomi desa ini kegiatan-kegiatan kita ini kemarin itu ada sesuai dengan program Bupati kita, One Desa, One Village itu atau apa. Nah, Desa Sukamaju itu kemarin itu buat produk unggulan desanya Neo Kespi, masuk ke pasar retail macam Indomaret atau Alfamart. Alhamdulillah produk kita ada yang dijual belikan di Alfamart. Nah, kemudian untuk menu yang selanjutnya itu Koperasi Desa Merah Putih. Nah, di Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sukamaju, alhamdulillah kita masuk di gelombang pertama pembangunan Pak Ketua. Nah, pembangunan gelombang pertama itu tanahnya memang murni hibah itu oleh masyarakat kita. Alhamdulillah sekarang sudah jalan untuk Koperasi Desa Merah Putihnya. Nah, kalau untuk menu selanjutnya itu ada menu aset tanah gitu Pak Ketua. Jadi maju kemarin itu Pak Ketua ada tanah desa yang punya luasannya kurang lebih sekitar 1,5 hektar. Di Tamar itu kita tanam 1.500 pokok pisang, tempat panen. Hasilnya kita bagi ke gitu Pak Ketua, kurang lebih sekitar 500 keluarga. Untuk menu selanjutnya kita ada namanya posko desa atau modernisasi agama. Nah, di menu itu akan terdeteksi misalnya organisasi keagamaan NU, Muhammadiyah, entah sampai tahu lagi ada semacam aliran agama tertentu. Kalau memang harus kita laporkan, akan kita masukin dalam posko desa tadi. Dan untuk selanjutnya yang ke-9 itu Pak Ketua ada yang namanya menu permasalahan hukum di desa. Jadi di desa ini Bapak Ketua BPD banyak permasalahan hukum, misalnya keributan antara suami istri, perkelahian antara remaja. Nah, di sini kami dengan bersama-sama Babinsa, Babin Kamtibmas melalui restoratif justice, kalau bisa penyelesaian masalah itu jangan sampai ke pengadilan, kita selesaikan secara berasan. Alhamdulillah banyak permasalahan yang kita selesaikan tanpa harus ke pengadilan. Menyampaikan dengan masyarakat bahwasanya yakinkanlah kepada kami bahwa dana desa Sukamaju akan aman dengan adanya